Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Ayuwandira dengan NIM 2220202120 dari kelompok 5 kelas PAID dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadil MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ijma dan qiyas. Yang pertama yaitu pengertian ijma. Ijma merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kesepakatan dari para ulama yang terkemuka dalam menetapkan suatu masalah hukum atau menyelesaikan permasalahan yang belum jelas dan masih diperdebatkan di kalangan para ulama dalam sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu syarat-syarat ijma. Yang pertama, ijma melibatkan para mujtahid. Yang kedua, yang bersepakat dalam ijma juga seluruh mujtahid. Yang ketiga, harus konsisten dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang keempat, para mujtahid yang bersepakat harus dari umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu macam-macam ijma. Yang pertama, ijma sukuti, yang berarti kesepakatan para ulama pada suatu agama yang terjadi di masa lalu tanpa disengaja. Yang kedua, ijma bayani, yang artinya menyatakan pendapat para mujtahid dengan jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tulisan. Materi selanjutnya yaitu kemungkinan terjadinya ijma. Menurut mayoritas ulama, tidaklah sulit untuk melakukan ijma. Bahkan secara aktual ijma telah ada. Mereka mencontohkan pembagian waris bagi nenek sebesar 1/6 dari harta warisan dan larangan menjual makanan yang belum ada di tangan penjual. Yang kedua, menurut ulama kontemporer, yaitu Muhammad Abu Zahroh, Al-Wahhab, Khalaf, dan Huderi B. Ijma yang mungkin terjadi hanyalah di masa sahabat. Adapun ijma di masa sesudahnya tidak mungkin terjadi karena luasnya wilayah Islam dan tidak mungkin mengumpulkan seluruh ulama pada satu tempat. Yang ketiga, menurut Ahmad bin Hanbal, mengatakan siapa yang mengklaim adanya ijma, dia sesungguhnya telah berdusta, karena mungkin saja ada mujtahid yang tidak setuju. Karena itu sangat sulit mengetahui adanya ijma tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Misalnya, yang berarti saya mengukur baju dengan hasta. Secara istilah, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembagian qiyas. Yang pertama, qiyas ilat. Qiyas ilat merujuk pada dasar atau alasan hukum yang mendasari sesuatu hukum atau aturan tertentu. Dalam qiyas ilat mengacu pada penentuan ilat atau alasan hukum dari hukum yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu qiyas dalalah. Qiyas dalalah merujuk pada petunjuk atau indikasi yang ditemukan dalam teks hukum Islam. Dalam qiyas dalalah berarti menemukan petunjuk atau indikasi dalam teks hukum yang dapat digunakan untuk menerapkan hukum tersebut. Yang ketiga yaitu qiyas syibih. Dalam qiyas syibih merujuk pada menemukan kesamaan atau persamaan antara dua situasi yang akan digunakan untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan pada situasi yang belum diatur secara tegas. Selanjutnya yaitu rukun-rukun qiyas.
Yang pertama, hukum yang sudah jelas. Kias hanya dapat digunakan terdapat hukum yang telah ditetapkan secara tegas dalam agama Islam mengenai masalah yang serupa atau memiliki kesamaan dengan masalah yang akan diterapkan kias. Yang kedua, ilat atau alasan hukum yang relevan. Ilat merujuk pada alasan atau karakteristik khusus yang menjadi dasar atau justifikasi hukum. Yang ketiga, hukum yang sudah ada dan akan diterapkan. Hukum yang sudah ditetapkan menjadi dasar untuk diterapkan pada situasi baru melalui kias. Yang keempat, jumlah atau objek yang dikiaskan. Kias dapat diterapkan pada satu situasi atau lebih dari satu situasi yang serupa. Objek atau masalah yang dikiaskan harus memiliki kesamaan dengan relevan yang memadai dengan hukum yang sudah ada. Materi yang terakhir adalah dasar hukum kias. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, jumlah atau objek yang dikiaskan. Yang keempat, hukum yang sudah ditetapkan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.